duduk, terus mukanya ditutup begini, tapi sambil ngeluarin gaya gitu, gaya maung gitu. Kita udah bisa buka mata, tapi kekuatan itu kan ada, udah masuk. Umpama misalkan dia mukul, udah siap. Nah gerakannya itu refleks. Coba yang namanya gimana caranya, entah korek di depan atau di depan gitu. Dengan gerakan harus mati. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di segmen kita Gotan, gosipin setan. Jauh-jauh kita dari Jakarta Selatan menuju ke Kerawang untuk mengunjungi teman kita, Mas Edo. Dengan banyak pengalaman goib yang ia miliki, rasanya kita mau mengulas lebih dalam apa saja hal-hal yang ia rasakan semasa hidupnya. Langsung saja, Mas Edo. Mas Edo, cerita. Selamat malam, Mas Edo. Iya malam. Selamat malam, Mas. Ini ceritanya awalnya dari mana nih anaknya? Sudah langsung mau ingin memulai ya. Selalu langsung mau. Deg-degannya berasa. Iya. Sepertinya udah banyak cerita yang ingin diluapkan. Pertanyaan pertama nih, Mas. Sejak kapan sih memperdalam atau tahu lah gitu kalau untuk ilmu goib Itu gua mulai setar itu semenjak kelas 6 SD ya, kurang lebih 10-11 tahun usia. Wow. Juga ya. Juga. Cuma pengalaman dasarnya itu ya aslinya ya memang nggak ngerti. Cuman berawal kalau nggak salah waktu itu cuma ngobrol-ngobrol biasa Sama teman? Sama teman. Ngobrol biasa. Jadi temennya seusia juga maksudnya? Lebih lah jelas. Oh, Lebih tua. Lebih tua. Dia berbagi pengalaman tentang goib. Awalnya dia cerita. Waktu itu belajar cuma apa sih itu kodam yang bisa dibilang kadang-kadang orang suka bisa manggil kodam. Atau enggak kodam itu berisi di suatu benda, nah yang disakralkan benda tersebut misalkan kayak batu akik, keris, itu ada ya? Dan sebagainya. Biasanya kalau diisi kodam atau hal tersebut ada kodamnya, kalau orang yang paham dia akan merasakan. Oke. Cuman ya berawalnya dari ngobrol aja sih, ngobrol sampai pada waktu itu gue sendiri ngelihat dalam artian reaksi bukan sosok. Kita bicara bahas kodam dulu ya. Oke. Orang kayak kalau sekarang itu bahasanya mediasi. Jadi mediasi misalkan ada sosok goib atau kodam dimasukin ke tubuh seseorang, reaksinya seperti apa, baru kayak gitu doang. Jadi orang tersebut langsung bereaksi dalam artian dengan gerakan-gerakan, contohnya gerakan harimau apa jurus-jurus apalah. Tapi dia masih bisa mengontrol dirinya. Kalau yang baru-baru nggak akan bisa ngontrol. Baru-baru ini maksudnya baru-baru kayak mediasi tuh. Mediasi. Orang yang mediasi, goib masuk kodam atau goib masuk, iya. Dia nggak akan bisa ngontrol karena dia dikontrol sama si goib kodam itu. Oke. Nah, dalam artian seperti itu, dia nggak akan bisa ngontrol, tapi yang ngontrol itu yang bisa, bisa mengendalikan goib tersebut. Nah, memang kalau yang sudah di level tinggi dari matanya sendiri itu bisa melihat sosok goib tersebut, yang hadir siapa, yang masuk siapa, kesini siapa. Itu dia sendiri bisa tahu, dia bisa mengendalikan kapan waktunya si kodam itu akan dikeluarkan dari sosok mediasi tersebut, kapan bisa dimasukin atau dikeluarin gitu. Jadi pas usia 10-11 tahun itu sebenarnya apa sih yang bikin Mas Edo itu tertarik untuk mempelajari hal itu, dan dari melihat hal itu kah gitu? Tertariknya sih karena apa ya, bisa dibilang
kok aneh ya gitu. Anehnya dalam artian kalau dulu zaman gue sekolah kelas 6 SD itu sudah mulai itu, cuman nggak terlalu fokus banget ya, cuman ngeliat. Cuman pas waktu di level SMP, nah di level SMP itu baru ada niatan untuk benar-benar belajar. Ada niatan untuk memperdalam. Karena memang ada yang dijanjikan atau maksudnya ada yang lu nanti kalau misalnya lu belajar ini lu bisa gini nih. Pasti. Oh gitu. Okay. Kalau apa sih bisa dibilang kalau dulu zaman pengen jago lah kalau di sekolah. Kadang-kadang dia tahu-tahu nunduk, terus ngeraung, kayak gaya-gaya macam-macam yang gitu. dilakukan. Dulu kan kayak gitu. Nah, waktu itu ada kakak kelas yang seperti itu. Kebetulan sempat ribut sama Mas Idon. Sempat ribut. Waktu dia emosi, tahu-tahu dia gitu duduk, terus mukanya ditutup begini, tapi sambil ngeluarin gaya gitu, gaya maung gitu kan. Dalam hati, ini apa sih kayak gini gitu. Berarti sempat percaya nggak percaya dong? Percaya nggak percaya, ada rasa takut di situ. Tapi memang berubah sih, berubahnya itu dari tingkah laku sama mata jadi merah kayak gitu. Ada reaksi ya? Reaksinya dia seperti itu. Nah, tapi yang gua heran ya mungkin karena udah banyak pengalaman sih ya. Kalau dulu mungkin ngerasa takut dengan hal seperti itu. Tapi dia nggak berantem fisik, nggak, cuma nunjukin doang. Nunjukin aja. Nggak berantem fisik. Gertak gitu ya? Ya, kalau nggak salah kayak gitu. Nah, waktu itu kebetulan pas temen ngobrol yang di rumah, modelnya kayak begitu. Oh sama. Bisa dibilang itu kodam kehadiran lah, bisa dibilang hadiran jatuhnya. Nah, dari situ pengen lah belajar, pengen tahu apa sih gitu. Buat jaga-jaga diri. Buat jaga-jaga. Kalau misalkan temen gue begitu lagi, gue bisa bakal bales nih. Logikanya kan kayak gitu. Nah, belajarnya tuh logikanya kayak gitu. Jadi kalau bisa gue bisa ngalahin dia. Paling nggak misalkan dia punya, gue punya lah. Bisa ngelawan lah. Bisa ngelawan lah, kasarnya kayak gitu. Awalnya sih kalau nggak salah dari situ. Akhirnya belajar, terus dikasih tahu caranya. Cuman di waktu itu gue harus nebus dulu. Nebus maksudnya? puasa. Itu salah satu syarat gitu ya? Nah, syaratnya bisa dibilang gitu dengan puasa. Ya puasanya sih puasa biasa, sunnah. Berapa? 1 minggu 7 hari. Full. Dengan bacaan yang dia kasih. Berarti nggak semata-mata kayak lu puasa aja gitu? Enggak. Jadi puasa selama 1 minggu, terus gua tebus sholat 5 waktu juga nggak boleh. Ini maaf ya, bukannya karena sholat atau gua sebagai orang Islam, terus gua ngomongin sholat. Ini gara-gara sholat lu jadi bisa goib atau apa, enggak seperti itu sih. Cuman pada waktu itu gue belajarnya begitu. Jadi gue harus sholat 5 waktu, sambil ngelafarin ayat-ayat yang dikasih sama dia. Kalau sistem puasanya sendiri itu sama kayak puasa Ramadan? Sama. Berarti maghrib buka kan? Maghrib buka. Selama 1 minggu gitu. Selama 1 minggu. Nah itu memang dari guru ya nyebutnya ya? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Guru memang memerintahkannya seperti itu. Iya. Berarti dia juga sebelumnya melakukan hal yang sama. Pastinya. Pasti. Dan lebih jago kan? Iya. Baik. Oke, kalau boleh tahu. Itu di tahun berapa? Kalau tahunnya sekarang kurang lebih usia gua itu 38 tahun. Kalau waktu itu gua 10-11 tahun berarti berapa? Berarti di tahun 90-an ya? Ya pastinya Tahun 90-an ya. Tapi memang di zaman itu atau nggak di tahun itu tuh memang banyak nggak yang mempelajari hal yang sama? Kalau dulu sih ya. Dia masih kental ya. Mungkin anak-anak sekarang juga mungkin ada beberapa yang pakai. Cuman biasanya kalau anak-anak sekarang itu makanya instan. Apa tuh? Maksudnya nebus beli. Oh, beli. Pakai mahar beli. Gitu perjual belikan. Ada. Oh ada. Oh kayak wafak gitu ya Mas Edon ya? Nah, bisa dibilang wafak atau
lu beli ini misalkan contohnya ya maaf gue bahas kayak misalkan lu mau tawuran ya kebal apa nah, lu beli lu beli cuman biasanya kalau beli itu kan ada durasi kalau dia ada durasinya itu misalkan ada yang cuman durasinya 3 jam ada yang 1 minggu ada satu bulan tergantung kebutuhannya dia, tergantung kebutuhan, tergantung juga dia punya keuangan biasanya kayak gitu. Nebus itu instan, bisa dibilang kayak contohnya kita nggak perlu ritual kayak lu gitu. Enggak. Paling syarat atau apa? Ya paling syarat tuh dikasih. Nah nih sama ini kayak misalnya kayak lu dikasih jimat. Bener nggak sih tuh nggak boleh dibawa ke kamar mandi pantangan gitu? Ya balik lagi yang ngasih jimat. Berarti ada kan? Ada. Oke. Cuman balik lagi sih di situ, balik lagi ke kepercayaan. Sebenarnya kalau yang sesuatu benda kalau kita di Islam itu kan kalau jangan sampai kalau kita sudah menuhankan suatu benda itu, apalagi benda itu bisa dibilang bakalan nolong kita lah. Iya. Nah, itu jangan terlalu ini karena itu jatuhnya kan musyrik. Nah, itu nggak boleh. Cuman kalau gue belajarnya memang dari nol, dari dasar. Jadi gue nggak beli, terus tapi gue mempelajari. Baik. Setelah 1 minggu berpuasa dan ada ibadah-ibadahnya juga, ya, apa langkah selanjutnya atau itu apa syarat itu cukup untuk memiliki? Banyak. Oh masih ada lagi selain Banyak dasar. Itu dasarnya. Dasar masih nol. Berarti banyak juga ya? Banyak juga. Berarti ada tempat-tempat khusus yang Mas Edo datengin. Kalau untuk dasar sih nggak sampai ke situ dulu ya. Paling belajarnya. Sampai benar-benar Mas Edo itu memiliki salah satu ilmu. Kalau bisa dibilang waktu itu jadi gue belajar terus nebus dengan puasa, sholat nggak boleh ditinggal. Nah selesai dari situ baru gue coba dimediasi. Oh tahapnya itu, kirain langsung ke. Enggak, jadi gue coba dimediasi dalam artian coba gue masukin dulu nih pin kodam atau makhluk goib masuk ke badan lu. Sudah masuk, gue bereaksi. Sejauh mana tenaga itu? Energinya. Tapi itu jatuhnya gue buat waktu itu buat fisik, kekuatan fisik. Oh untuk buat bela diri? Bukan bela diri sih, jatuhnya sekuat apa gue mampu bertahan dengan dia gitu ya? Itu masuk ke badan gue. Jadi next semakin tinggi level, itu kan ada level, jadi semakin tinggi level yang gue dapet, level yang udah gue punya, ya semakin tinggi juga. Kalau misalnya itu kita dikatakan gagal, kalau dia tidak bereaksi berarti. Kalau misalnya kita di tahap mediasi gagal gitu, itu seperti apa sih kalau misalnya dulu tahu? Kalau gagal sih sebenarnya enggak. Oh enggak. Cuman balik lagi ke kitanya. Dalam artian kita mau nggak? Sebenarnya kita benar-benar mau nggak? Contohnya kayak gini. Iya. Dulu dong harus niat. Contohnya kayak gini. Lu mau belajar. Terus lu gua ajarin nih kasarnya. Lu gua ajarin. Lu baca ini. Puasain ini, setelah itu baru mediasiin. Tapi dalam hati lu sendiri kayak ada rasa nggak yakin, nggak lu takut duluan. Itu kan susah. Nah ini menarik nih maksud gua. Kalaupun dia masuk paling ngawang-ngawang doang. Iya sih. Nggak bener-bener gitu, nggak kayak baju lu pakai. Udah. Tapi dia kayak nolak juga mungkin. Iya, kayak gitu. Mungkin dalam badan lu sendiri nggak mau. Contohnya kayak tadi Mas Edo bilang puasa segala macam itu Mas Edo dalam hati untuk karena Allah apa gimana? Karena kan nggak boleh melenceng ya. Ya zaman itu gua nggak peduli lah. Iya. Nggak mau itu karena Allah karena ibadah gua juga masih belum-belontang. Gua mau ibadah karena gua punya tujuan bisa dapetin itu. Jadi gua belum bisa yang namanya ya karena Allah bukan karena gua pengen. Bukan karena pengen. Itu. Iya sih. Kalau ada masa itu ya, gitu kan. Setelah gue sudah belajar, sudah mendalami, itu proses dasarnya bisa dibilang masih kategori dasar. Itu kurang lebih gue pelajari sekitar 4 tahun. Wah, waduh, panjang ya. Berarti di proses
di proses mediasi tadi Mas Edon itu termasuk yang berhasil ya? Dibilang berhasil untuk bisa mendapatkan goib masuk ke tubuh gue ya. Itu apa? Kalau gue boleh tahu tuh apa ya? Apa gitu? Kalau gue sendiri nggak bisa bilang makhluk itu apa pada waktu itu. Mas Edo karena gue sendiri nggak sadar. Nggak sadar. Gitu. Setelah proses itu bisa masuknya bisa cepet. Pertama kan masuknya agak susah, gitu kan. Terus dicoba lagi sekian hari. Terus latihan. Lama-lama itu nggak perlu dimediasi. Lu bisa kendaliin sendiri. Nah, setelah itu proses itu juga nggak sebentar. Kira-kira proses sekian bulan baru gue bisa. Dalam artian gue cuma merem. Pertama kali gue buka mata kabur, keluar sendiri. Itu nggak dicari tahu kenapa gitu. Mungkin belum siap mungkin ya. Tapi apa yang dirasain tuh Mas Edo? Pas dia kabur gitu? Berasa gitu. Ya udah kosong aja. Enggak, tapi ada yang kayak keluar gitu nggak? Enggak, kosong aja langsung lemes. Ya, lemes gitu. ya. Reaksi tubuh lemes aja gitu. Lemes. Nah, udah gitu lama-lama buka mata dia masih bisa. Hati. Jadi kita dalam artian kita mediasi yang kita masuk ke badan kita, tapi kita bisa membuka mata. Jadi logikanya gini, goib itu kan dititipkan ke kita. Umpama, mohon maaf nih ya, kita berantem atau apa. Sekarang kalau lu masukin goib terus lu merem, ya habis digebukin dong. Oh iya sih. Logis sih. Logikanya lu atau lu baku gimana? Udah habis duluan ya. Jelas. Tapi dilatih mata. Umpama misalkan kita udah bisa buka mata, tapi kekuatan itu kan ada udah masuk. Umpama misalkan dia mukul udah siap. Nah gerakannya itu refleks. Itu dikendalin sama yang itu. masuk itu. Iya. Gitu. Tapi kita bisa refleks. Itu yang disebut pengendalian masuknya. Jadi udah kita badan kita tuh udah bisa mengendalikan dia. Kapan waktu kita suruh masuk, kapan itu kita suruh keluar. Intinya sudah dapat bisa mengendalikan, ilmunya sudah dapat, sudah bisa digunakan. Seperti itu. Gitu. Itu masih tahap yang dasar. Nanti ada lagi tahap setelah mata, rasa, setelah rasa, terus disuruh yang namanya main pernapasan. Pernapasan. Kita sudah masuk, sudah ngisi, kita main pernapasan. Coba yang namanya gimana caranya, entah korek di depan atau ini di depan, gitu. Dengan gerakan harus mati. Itu lu bisa, Mas? Dulu bisa. Bisa sampai ketemu temboknya harus bunyi duk. Nah, ini kan kalau gua gedor gini kan bunyi. Karena ada tangan gua. Ini dengan jarak jauh harus bunyi. Tanpa disentuh. Terus lama-lama terus nanti ini tembok harus retak, ini tembok harus jebol, ini tembok harus hancur. Ada yang rangkaian step-stepnya gitu ya? Pasti kita latih. Berhubungan sama yang tadi ini. Ya. Kasarnya kalau yang udah masuk kodam itu, itu dasar. Kalau bisa dibilang pembuka dasarnya itu ya. Untuk membuka aura-aura atau tenaga-tenaga kita supaya lebih kuat lagi, itu dasar. Itu dasarnya. Itu dasar, baru dasar. Itu baru dasarnya ya, Sobat Gotan ya. Oke.